Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasyana Nita Salma dengan NPM 0321250414 sebagai mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pakuan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan membaca nyaring sekaligus mempresentasikan hasil pemahaman saya terhadap artikel yang telah saya bedah menggunakan metode SQ3R. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Roy Effendi MPD yang telah memberikan tugas reading detektif bedah teks dengan SQ3R sehingga saya dapat melatih kemampuan membaca kritis, memahami isi bacaan, serta menyampaikan kembali hasil pemahaman saya terhadap artikel yang dipilih. Artikel yang saya pilih berjudul Upaya Meningkatkan Keterampilan Membaca Permulaan pada Anak Usia Dini Melalui Media Kartu Kata Bergambar, karya Pratiwi Rahman Hakim dan tim. Pada tahap membaca nyaring ini, saya akan membacakan sebagian isi artikel tersebut. Pentingnya pengajaran membaca permulaan pada anak diberikan sejak usia dini. Ini juga bertolak dari kenyataan bahwa masih terdapat 11 juta anak Indonesia dengan usia 7-8 tahun tercatat masih buta huruf. Selain itu, menurut laporan Program Pembangunan 2005 PBB tentang daftar negara berdasarkan tingkat melek huruf, Indonesia masih berada pada peringkat 95 dari 175 negara. Pada sisi lain, berdasarkan hasil dokumen siswa usia dini di Gugus Kriwen terdapat lebih dari 50% siswa yang belum mampu mengeja kata. Sedangkan tuntutan pretest masuk sekolah dasar salah satunya adalah pada bidang membaca. Anak akan dinilai bagaimana kemahiran dalam membaca kata atau bahkan kalimat. Kenyataan yang demikian dapat diindikasikan bahwa keterampilan membaca permulaan anak usia dini masih rendah, khususnya pada gugus sekolah Kecamatan Kriwen, Kabupaten Sukoharjo. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai landasan yang melatar belakangi adanya upaya peningkatan pembelajaran keterampilan membaca permulaan pada anak usia dini. Salah satu lembaga pendidikan formal yang sudah berhasil dalam pembelajaran khususnya dalam membaca permulaan adalah TK Kriwen Kecamatan Sukoharjo. Hal ini nampak dari hasil wawancara dengan guru kelas bahwa rata-rata siswa sebelum naik ke jenjang 1 sudah mampu dalam membaca permulaan. Hal ini nampak dari siswa usia dini yang sebagian besar sudah mampu mengeja kata. Hal ini dikarenakan pada lembaga tersebut menggunakan media yang inovatif. Media adalah sebuah bentuk perantara yang dipakai untuk penyebar ide sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima. Dengan menggunakan media tersebut, maka pembelajaran yang semula abstrak dapat menjadi konkret bertolak dari uraian di atas. Maka penelitian tertarik melalui penelitian dengan judul Upaya Peningkatan Keterampilan Membaca Permulaan pada Anak Usia Dini Melalui Media Kartu Kata Bergambar. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya terhadap artikel yang sudah saya bedah dengan menggunakan metode SQ3R. Di sini saya sudah mensurvei artikel tersebut, penelitian deskriptif kualitatif di TK Kriwen Sukoharjo yang fokus pada penggunaan media kartu kata bergambar untuk mempermudah anak mengeja kata. Saya juga di sini membuat 4 pertanyaan dan 4 jawaban terkait artikel tersebut. Lalu artikel ini menceritakan penggunaan media visual seperti kartu kata bergambar sangat efektif untuk tingkat PAUD atau TK karena sifatnya yang konkret. Penelitian ini membuktikan bahwa kreativitas guru dalam memilih media kartu kata dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan mengeja anak di TK Kriwen. Meninjau kembali artikel ini memberikan panduan praktis bagi pendidik mengenai salah satu metode peningkatan literasi dasar. Selanjutnya, apa sih tema artikel tersebut? Di sini ada temanya upaya
meningkatkan keterampilan membaca permulaan pada anak usia dini melalui media kartu kata bergambar. Alasannya, artikel secara keseluruhan berfokus pada strategi pedagogis dalam mengoptimalkan kemampuan literasi dasar anak menggunakan alat peraga visual. Lalu, gagasan utama apa yang disajikan dalam artikel ini? Penggunaan media artikel ini menyajikan gagasan utama, yaitu penggunaan media kartu kata bergambar merupakan metode yang efektif untuk menstimulasi minat dan kemampuan membaca anak di usia dini secara interaktif. Alasannya, media visual membantu anak menghubungkan simbol, huruf dengan objek nyata sehingga proses belajar menjadi lebih konkret, menyenangkan, dan mudah diingat oleh anak. Lalu, informasi penting apa yang diungkapkan penulis? Di sini saya sebagai penulis memaparkan data mengenai rendahnya kemampuan dasar pada anak dan memperkenalkan media kartu kata bergambar sebagai solusi praktis yang dapat diterapkan oleh guru atau orang tua. Alasannya, informasi menjadi landasan argumen mengapa inovasi dalam metode pembelajaran membaca sangat mendesak untuk dilakukan. Selanjutnya, simpulan apa yang dapat Anda dapatkan? Simpulan yang saya dapatkan ini adalah penggunaan media kartu kata bergambar secara konsisten terbukti efektif meningkatkan motivasi dan kemampuan kognitif anak dalam mengenal huruf dan kata sejak dini. Alasannya, simpulan ini merangkum seluruh hasil pembahasan yang menunjukkan adanya korelasi positif antara media visual dengan tingkat keberhasilan belajar anak. Selanjutnya, menganalisis ejaan artikel tersebut. Menurut saya, artikel yang saya temui, yang sudah saya baca dan saya analisis, yang saya temui adalah penulisan artikel secara umum sudah selesai dengan sesuai dengan EYD dan PUEB. Istilah asing seperti flashcard dan pretest setelah ditulis dengan huruf miring, penggunaan huruf kapital pada judul dan subjudul juga sudah tepat mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Yang kedua, ada diksi. Penulis menggunakan diksi yang tepat dan bersifat teknis akademis seperti stimulasi, intervensi pedagogis, dan kognitif. Pilihan kata yang digunakan mampu menjelaskan konsep kependidikan dengan jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Selanjutnya, kalimat efektif. Yang saya temukan, struktur kalimat yang digunakan efektif dan lugas. Penulis menghindari penggunaan kata yang berulang dan memastikan setiap kalimat memiliki subjek serta predikat yang jelas sehingga alur logika penelitian mudah diikuti oleh pembaca. Gaya bahasa yang saya temui dalam analisis artikel ini menggunakan gaya bahasa ilmiah yang objektif dan denotatif. Fokus utama gaya bahasa adalah pemaparan data dan hasil observasi secara transparan tanpa menggunakan ungkapan kiasan sesuai dengan standar publikasi jurnal akademik. Selanjutnya, tujuan penulis. Penulis bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian mengenai efektivitas penggunaan media kartu kata bergambar dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak usia dini. Pesan bacaannya adalah pembelajaran membaca pada anak usia dini sebaiknya dilakukan dengan metode yang menyenangkan dan visual agar anak lebih termotivasi dan tidak merasa tertekan dalam proses pembelajaran literasi. Selanjutnya ada kekuatan isi. Kekuatan artikel ini terletak pada penyajian dan penelitian yang konkret serta penjelasan langkah-langkah penggunaan kartu kata yang sistematis sehingga mudah untuk dipraktikkan oleh pendidik. Relevansi dengan kehidupan.
isi artikel yang sangat relevan dengan tantangan pendidikan saat ini, di mana guru dan orang tua dituntut untuk lebih kreatif dan menggunakan media edukatif demi membangun fondasi literasi anak sejak dini. Nah, yang terakhir, tujuan membaca teks atau artikel ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas media kartu kata bergambar dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menganalisis strategi pedagogis yang tepat bagi anak usia dini sehingga pembaca dapat mengidentifikasi metode pembelajaran yang inovatif dan berbasis data ilmiah. Manfaat membaca teks artikel ini adalah untuk memperluas wawasan mengenai alat peraga edukatif yang praktis dan aplikatif untuk menstimulasi literasi anak. Bagi calon pendidik, artikel ini memberikan referensi metodologi yang dapat diimplementasikan dalam pengajaran nyata secara kognitif. Membaca teks ini juga melatih kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi hubungan antara media visual dengan perkembangan kemampuan membaca anak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.